Saudara-saudari terkasih, kita sudah melihat di siapakah aku satu dan siapakah aku dua, tentang bagaimana manusia mengembangkan dirinya berdasarkan kondisi-kondisi biologis dan lingkungan yang dihadapinya. Dalam bagian ketiga ini, siapakah aku tiga, saya akan mengembangkan bagaimana keterbatasan biologis dan lingkungan itu menjadi sebuah opsi menuju pembebasan. Karena itu judulnya adalah Dari Keterbatasan Menuju Pembebasan. Bagaimana kebebasan itu yang kita miliki sebagai seorang manusia, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena manusia tidak hanya dibatasi oleh keterbatasan biologis dan juga keterbatasan lingkungan. Ternyata manusia memiliki apa yang dinamakan kebebasan untuk menuju pemenuhan jati dirinya. Kualitas kebebasan manusia berakar dari perbedaan yang radikal dengan ciptaan yang lainnya, seperti binatang dan pohon. Binatang dan pohon menerima lewat suatu turunan biologis suatu petunjuk untuk berkembang yang menandakan jalan dan nasibnya tanpa kemungkinan untuk memprotes dari pihak mereka. Seekor anjing tidak dapat beropsi untuk menjadi burung. Demikian pun pohon kelapa tidak dapat beropsi untuk menjadi pohon mangga. Sebaliknya, manusia meskipun juga adalah binatang, bagian dari definisi manusia, berpartisipasi dengan berbagai cara dalam perkembangannya yang sudah diprakondisikan. Juga manusia memiliki petunjuk-petunjuk untuk berkembang yang menandai keterbatasan fundamental dari kemungkinannya. Namun demikian, berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia dapat memilih untuk menentukan dirinya sendiri dalam kondisi yang manusiawi. Kita telah menelaah bahwa banyak dari ramuan kehidupan kita telah ditentukan dan tidak dapat lagi diubah. Beberapanya kita terima sejak kita lahir. Beberapanya lagi kita sendiri yang menentukannya dengan menggunakan kebebasan kita yang kalau telah terjadi demikian tidak mungkin lagi diubah. Contoh dari kasus pertama di atas misalnya ras, tempat lahir, situasi keluarga, kampung asal, kewarganegaraan, dan lain-lain. Contoh dari kasus kedua adalah karena tidak bijak, seseorang kehilangan tangan atau kaki karena ngebut-ngebutan di jalan, atau ginjal yang rusak karena minum minuman keras yang berlebihan. Lengan atau kaki atau ginjal yang hilang adalah ramuan yang tidak bisa diubah lagi. Kebebasan tidak ada dalam kemampuan untuk mengubah atau tidak ramuan kehidupan. Kebebasan harus dilihat dengan masakan
atas ramuan-ramuan yang akan manusia lakukan. Untuk mengerti apa itu kepribadian, tidak cukup dengan menganalisa warisan biologis, kondisi-kondisi lingkungan dan struktur-struktur sosial, ekonomis, dan budaya di mana seseorang berada. Yang jelas, semua hal tersebut menentukan dan membatasi seseorang, tetapi tidak menghabiskan kebebasan minimal seseorang. Dan ini adalah benar, walaupun ada begitu banyak orang yang tidak memanfaatkan kebebasan dalam memasak ramuan kehidupan ini secara maksimal. Viktor Frankl mengatakan, between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Bahwa manusia dalam keterbatasannya terhadap respons, dia memiliki stimulus ya yang bisa menentukan, dan stimulus itulah yang membebaskan manusia, kebebasannya untuk menentukan siapa dia. Sebagai ilustrasi, dalam Perang Dunia II, lebih dari 500 juta orang Yahudi ditahan dan dibunuh secara keji dalam tahanan di Varsovia. Mayoritas dari mereka berbaris ke tempat pembantaian dengan mudah sekali, dan mereka dibasmi perlahan-lahan lewat penyakit, kelaparan, tanpa bisa memprotesnya. Mesin Nazi yang berang memperhitungkan ketaatan mereka untuk mengefektifkan pembunuhan mereka. Ramuan-ramuan pembunuhan ini adalah apa? Tekanan, demoralisasi, pengawasan yang terus-menerus, kelaparan, dan lain-lain. Namun, mereka tidak memperhitungkan bahwa dengan situasi minim seperti itu, walaupun mereka menerima ramuan yang sama, namun mereka tidak memasak makanan yang dengan mudah menerima dan taat kepada pembunuhan. Orang-orang Yahudi ini kurang lebih 2.000 orang. Mereka tidak dapat memilih untuk tidak mati. Ramuan ini sudah kurang lebih ditentukan karena jumlah tekanan dan kekuatan Nazi, sikap apatis dari dunia dan kota lain yang katanya civilized. Namun demikian, harus diakui bahwa dalam keadaan seperti itu pun mereka bisa memilih bagaimana harus mati. Bagaimana memberi suatu nilai baru atas situasi mereka yang tidak ada jalan keluar. Keputusan ini diganti dalam suatu perang pertahanan yang memakan waktu 40 hari menantang kekuatan militer Nazi. Tanpa harus sampai dengan situasi-situasi ekstrim, kita melihat secara kontinu bagaimana dua orang yang berbeda dapat melewati hal-hal atau masalah yang secara praktis sama, dan mereka keluar dari masalah tersebut yang seorang tidak bernyawa lagi dan mengerikan, sedangkan yang satu malahan lebih kuat dan semakin terintegrasi. Dengan demikian,
melalui kebebasan memilih manusia untuk menentukan siapa dirinya dan mau jadi siapa dirinya. Di akhir permenungan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk membangun kepribadian kita dalam perjalanan padang pasir kehidupan ini dengan pilihan kebebasan kita. Kembali ke Mesir menjadi budak atau berjibaku dalam perjuangan menuju tanah terjanji, pemenuhan jati diri kita. Akhirnya, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, silakan email ke benedictocicm111@gmail.com. Terima kasih.